Dalam beberapa jam, saya akan menikahi pacar saya selama 10 tahun. Saya menulis 9 surat cinta untuk akhir ini. Siap membaca di pesta pernikahan besok. Bisa kembali ke kamar. Pacar yang pernah berkata dia akan menjadi tua bersama menghilang. Saya mengirim perintah untuk menemukan tempat di mana dia mungkin muncul. Tapi hanya kenangan indah yang ditemukan. Dan rasa sakit karena dibuang. Lambat laun saya mulai menerima kenyataan. Terimalah segala kebaikan dan keburukan kepergiannya. Terus menjalani kehidupan anak yatim piatu yang mati berjalan. Pekerjaan tidak lagi tak kenal lelah seperti dulu. Menjadi malas dan berpura-pura sakit adalah mahir dalam segala hal secara kebetulan. Saya mendengar rekan-rekan berdiskusi. Seorang CEO baru telah terjun payung dari grup. Dikatakan bahwa sejarahnya tidak maju. Artinya bagus. Tapi aku telah menarik telingaku. Saya tidak peduli siapa presidennya. Yang penting istirahat makan siang. Suara diskusi mereka mengganggu tidurku. Dan aku baru saja tertidur. Pintu ruang konferensi didorong terbuka. Dengan sepatu hak tinggi, para siswa semakin dekat dan dekat. Seorang wanita dengan pakaian formal masuk. Ia berdiri di podium dan melihat sekeliling. Tiba-tiba ditemukan di sudut. Seseorang masih tidur di atas meja. Dan itu tidak mengejutkan siapapun. Pejabat baru menjabat di saluran gelap untuk 3 kebakaran. Diperkirakan api pertama akan ada di kepala orang ini. Benar saja cukup. Wanita itu langsung menghadap kerumunan. Chen Shengdao, halo semuanya. Nama saya Ruyan Liu. Mulai hari ini, saya akan menjadi presiden grup Liu. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar meminta semua orang untuk meninggalkan pertemuan di tempat. Lalu mata dingin. Menatapku yang tidur di sudut. Setelah tidak ada orang lain, Ruyan Liu turun dari podium dengan sepatu hak tinggi. Hanya duduk di sebelahku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan kemudian 2 jam kemudian, saya bangun. Baru mau menguap. Aku mendengar suara wanita di telingaku. Dan ketika saya melihat pria itu dengan jelas, tiba-tiba aku merasa pikiranku bergemuruh. Orang yang terbang setengah hidupnya dan tidak dapat menemukannya. Duduk di depanmu sekarang. Tapi 5 tahun telah berlalu. Saat ini, Ruyan Liu menoleh. Senyum muncul di sudut mulutnya. Dengan lembut mengatakan lama tidak bertemu. Apakah kita saling mengenal? Aku tertawa sekeras yang aku bisa dan berbalik pergi. Sepertinya Anda telah memutuskan untuk tidak pernah melihat ke belakang. Tapi topeng rasa sakit masih muncul di wajah. Meskipun aku terus berkata pada diriku sendiri. Untuk benar-benar melupakan wanita cantik itu. Tapi ketika orang itu, saat dia muncul kembali di depan matanya, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak begitu takut. Bahkan ada kegembiraan tersesat dan ditemukan. Baru saja kembali ke kantor. Manajer departemen datang dan Tuan Liu baru saja menjabat. Bagaimana Anda bisa tidur sama sekali? Pikiranku berantakan sekarang. Saya baru bereaksi setelah mendengar kata Tuan Liu. Dia sekarang adalah presiden grup. Memikirkan hal ini, saya memberitahu manajer bahwa saya berhenti. Dan dengan cepat menjalani prosedur pengunduran diri. Tapi aku tidak menyadarinya sampai aku tiba di rumah. Kali ini, Liu Ruyan terjun payung ke grup Liu. Baru saja datang untukku. Dan dia datang dengan pisau. Saya melihat rumah baru yang baru saja saya habiskan 700.000 untuk merenovasi. Itu hancur berkeping-keping dalam 2 hari. Dan beberapa pria kuat yang memegang palu goda melihat saya kembali. Hanya melirik diam-diam. Dia bahkan mengeluarkan Huazi dari pelukannya dan menyalakannya. Aku menatap mereka dengan marah. Menunjuk ke kakinya dan dengan keras mengucapkan selamat kepada bagaimana Anda bisa masuk. Ini adalah rumah saya. Saat ini, pria yang merokok Huazi menggigit. Sambil menghembuskan asap. Lose mengatakan bahwa kita mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Ini adalah alamat yang diberikan oleh bos. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang kepada kami. Setelah bos selesai berbicara, dia dengan serius memberiku sebuah kartu nama. Liu Ruyan tertulis pada nama di atas. Aku mencengkeram kartu nama itu dengan keras di telapak tanganku. Kembali ke ruang konferensi perusahaan tanpa henti. Benar saja, Ruyan Liu tidak pergi sama sekali. Atau duduk di sana dengan anggun tersenyum. Kaki ramping. Sepatu hak tinggi yang indah berayun seksi di udara. Aku berjalan ke arahnya dengan marah. Membanting kartu nama di atas meja. Shang Liu Ruyan. Apa maksudmu? Tanpa diduga, dia menatapku.
Tersenyum ringan, apakah kita saling mengenal? Mendengar ini, saya sedikit pusing karena marah. Angkat jari ke bibinya. Mengapa Anda menghancurkan rumah saya? Ruyan Liu masih memeluk bahunya dan tidak berbicara. Tunggu dengan tenang sampai aku selesai ventilasi. Siapa yang tahu kata sandi Anda adalah hari ulang tahun saya? Aku salah pintu, oke? Mau tak mau aku merasakan wajah tua itu memerah. Tidak peduli apakah saya mengakuinya atau tidak. Tapi inilah masalahnya. Tapi saya segera menyesuaikan pola pikir saya. Kaulah yang putus dengan Ruyan Liu. Aku tidak merasa kasihan padamu karena membalas dendam padaku seperti ini. Dan Anda merusak rumah saya, apa yang harus saya lakukan? Kamu tidur di rumahku. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan tersenyum jahat. Pada saat yang sama bangun dan perlahan mendekatiku. Kuat, kata-kata umpatan tak terucapku langsung terlalu robek. Secara naluriah ingin mundur selangkah. Tapi dia ditangkap oleh Ruyan Liu. Dan dia menarikku ke arahnya. Pada saat yang sama miringkan kepala Anda sedikit. Bawa bibir merahmu ke atas. Saat bibirku akan bersentuhan. Dan aku terkejut. Itu tidak baik. Ternyata itu adalah detak jantung. Tapi dia dan aku tidak bisa kembali. Jadi saya segera mendorong Ruyan Liu. Tanyakan dengan keras mengapa dia menyalakannya. Tampilan langka. Namun tidak ada respon yang efektif. Saya kembali lagi tanpa hasil. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar 2 kali. Ini pesan teks dari bank. Saya tidak tahu apakah harus marah atau lembut. Karena tembakan acak Liu Ruyan adalah 10 juta. Tidak bisa tidak membuat saya mulai skeptis 5 tahun. Apa yang dia lakukan? Ketika saya sampai di rumah, saya melihat rumah kasar di depan saya. Aku hanya bisa menghela nafas lagi. Saya mengambil beberapa papan dan membuat tempat tidur sederhana. Siap puas dengan itu hari ini. Tapi mataku belum terpejam. Bel pintu berbunyi lagi. Saya melihat keluar melalui mata kucing. Saya melihat Ruyan Liu berdiri di luar pintu sambil memeluk bahunya. Dan saya tidak merasa baik. Di sisi lain, Ruyan Liu dengan ragu-ragu menekan bel pintu lagi. Pastikan aku tidak bermaksud membuka pintu. Setelah pintu dihancurkan. Dia benar-benar mengangkat kakinya secara langsung. Setelah ledakan keras. Ruyan Liu membuka pintu. Aku mengutuk langsung di rumah di tengah malam. Apa kau sakit? Apakah ilegal membobol rumah? Aku menyelamatkan orang. Gelap dan tidak ada yang menjawab bel pintu untuk waktu yang lama. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada laki-laki saya. Mengapa Anda membobol rumah? Dan kemudian dia menatapku dengan sangat marah. Buat aku tidur di rumahnya dengan suara gelembung yang penuh perasaan. Aku tidak menyangkal kekuatan kalimat ini untuk membunuhku. Saya dulu suka kepribadiannya yang terbuka. Sekarang aku tidak begitu yakin dengan kelancangannya. Apakah Anda juga memberikannya kepada orang lain? Jadi saya tidur di hotel malam itu. Saya masih menolak Ruyan Liu. Keesokan paginya saya menghubungi perusahaan dekorasi. Butuh waktu sebulan. Baru selesai merenovasi rumah. Saya sedang duduk di sofa saya dan saya dalam suasana hati yang baik. Meski dekorasinya sepatu lusuh. Tetapi rasa memiliki batin adalah bahwa hotel tidak dapat menggantikan. Tunggu sampai pantatku tidak panas. Bel pintu tiba-tiba berbunyi lagi. Dia melirik keluar pintu. Wajahku menjadi hitam dalam sekejap. Saya melihat beberapa pria berbaju hitam berdiri di samping Liu Ruyan. Adapun siapa itu, saya tidak melihatnya dengan jelas. Saat aku melihat Ruyan Liu, aku hanya ingin kabur. Saat ini, Liu Ruyan di luar pintu tersenyum marah. Dia dengan tampan mendorong kacamatanya dengan jari tengahnya. Selesai dengan ringan. Laki-laki saya mungkin dalam bahaya. Saya segera membuka pintu sebelum dia menendangnya. Pada saat yang sama, dia memarahi Liu Ruyan. Apakah otak kecil Anda menyusut? Mengapa Anda terus melewati pintu saya? Situasi saat ini. Ruyan Liu berpura-pura tercerahkan dan tersenyum. Jadi kamu baik-baik saja? Ini seperti memasuki rumah Anda sendiri. Akrab dengan jalan. Saat ini, aku hanya fokus pada pengawalnya. Terutama pria berkelopak mata satu di tengah. Itu terakhir kali dia memimpin dan menabrak rumahku. Dia juga tak menganggap dirinya orang luar. Setengah berbaring di sofa saat Anda memasuki pintu. Dia masih mengutuk dan berbicara tentang sofa yang rusak. Tiba-tiba, Ruyan Liu bertanya apakah dia sudah beristirahat. Dan aku punya firasat buruk tentang ini.
Benar saja, detik berikutnya. Liu Ruyan menerima tanggapan. Dia melambaikan tangannya dan beristirahat dengan cerdas. Apa yang masih kamu lakukan? Apa yang kamu hancurkan untukku? Aku akan menghancurkanmu, hentikan aku. Saya berseru kepada penonton. Sebagai gantinya, hanya suara acuh tak acuh Ruyan Liu. Ini bukan rumahku. Mengapa saya tidak bisa menghancurkannya? Dan aku menatapnya tak percaya. Apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan? Kamu juga tahu ini bukan rumahmu. Terus lakukan ini dan saya akan memanggil polisi. Ruyan Liu tersenyum marah. Katakan dengan santai. Saya tidak suka gaya dekorasi rumah kami. Akan kuperbaharui. Ada apa? Apa rumah kita? Tapi ini rumahku. Dan aku memberitahumu Ruyan Liu. Kami sudah putus. Kami sudah berpisah selama 5 tahun. Tato pengawal di belakang Ruyan Liu. Aku tidak percaya aku mantan pacar bos mereka. Sadarilah ini. Pria kelopak mata tunggal. Saudara-saudara di sekitar melambaikan tangan mereka. Jangan menghancurkannya terlebih dahulu jika Anda frustrasi. Dan aku tidak tahu kenapa. Kali ini Liu Ruyan tidak sebebas dan semudah sebelumnya. Bahkan bahunya berguncang. Ruyan Liu merasakan bahwa tidak ada reaksi di belakangnya. Eko melirik mereka. Aku melambai pada mereka, kamu menghancurkan milikmu. Jangan khawatir tentang dia, mereka bertukar pandang. Tidak ada yang baik. Pria dengan kelopak mata tunggal rendah itu melirik. Aku marah. Berbisik kepada bos jalan Liu Ruyan. Apakah itu benar-benar bermacam-macam? Kau tak dengar dia? Aku putus dengannya. Ruyan Liu berkata dengan ringan. Pria berkelopak mata tunggal itu mengerti begitu mendengar ini. Emosi adalah sampah. Pria menghancurkan lebih banyak dan makan lebih nyaman. Bahunya bulat. Ayunkan palu. Ubin lantai yang rusak halus. Hatiku juga hancur. Aku ingin menghentikanmu. Ruyan Liu memimpin di depanku. Minggir. Pria yang begitu besar. Aku bahkan tidak bisa mendorong seorang wanita pergi. Ruyan Liu tersenyum licik. Ruyan Liu telah menembus saya dan merangsang kelemahan saya. Aku hanya tidak bisa menyentuhnya. Jika aku menyentuhnya, aku akan jatuh. Aku akan mengatakannya lagi. Anda membukanya untuk saya. Mataku terbuka lebar. Menunjuk ujung hidung Liu Ruyan untuk memperingatkan untuk terakhir kalinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ruyan Liu memeluk bahunya dan menatapku dari atas ke bawah. 5 tahun tidak bertemu. Jauh lebih tangguh. Dia menunjukkan kepalanya padaku. Lalu dia menunjuk kepalanya sendiri dan memukulnya di sini. Anda dipersilakan. Adikku yang ketujuh, bukankah ini hooligan? Bukannya kamu serius, aku tidak bisa menanganimu. Kali ini aku benar-benar marah. Semuanya memiliki gelar. Ruyan Liu bertindak terlalu jauh. Siapapun bisa melihatnya. Aku benar-benar marah kali ini. Siapa tahu Liu Ruyan tidak akan mundur. Taruh di pistol dan biarkan aku merawatnya. Ruyan Liu menatap Chu Ze. Anda dipersilakan untuk menggosok dada saya dengan jari-jari Anda. Anda bisa membersihkan saya di malam hari. Sebutkan ini. Ruyan Liu mengerutkan kening. Melirik ke arah kamar tidur. Pergi ke kamar tidur dan tangkap aku. Kata Ruyan Liu dengan berani. Wajah tuaku yang marah padam. Lagi pula, saya telah berkencan dengannya selama bertahun-tahun. Saya memiliki kepribadian yang lembut dan tidak keras. Aku mengerti. Tidak ada yang bisa mendapatkan energi tidak masuk akal yang dia hasilkan. Lihat lagi di belakang Ruyan Liu. Rumah ini tanpa harapan. Saya baru saja selesai merenovasi dan tidak hidup selama sehari, dan itu telah menjadi rumah yang kasar lagi. Yang membuatku terdiam adalah orang-orang ini. Ketika saya tahu saya adalah mantan pacar Ruyan Liu. Itu dihancurkan dengan kekejaman. Seolah melampiaskan amarah. Jika Anda tidak memberitahu saya tentang putus dengan Ruyan Liu. Apakah ini masih terjadi? Mari kita bicara tentang kembali ke Liu Ruyan. Wajah yang cantik. Pasti tidak akan berhasil. Itu hanya bisa lembut. Liu Ruyan, kita semua telah putus selama bertahun-tahun. Sudah terlalu lama. Kita tidak bisa melakukannya, kataku dengan susah payah. Aku tidak bilang aku akan kembali bersamamu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku bertepuk tangan dengan tergesa-gesa.
Saya benar-benar tidak mengerti apa yang akan dilakukan Liu Ruyan. Tidak bisakah kita menjalani hidup kita sendiri? Ruyan Liu tidak mengerti tujuannya. Dia mengerutkan kening dan memelototi pengawal di belakangnya dengan tidak sabar. Hancurkan dengan ringan, ini rumahku. Dan Ruyan Liu menunjuk ke dinding, yang merupakan dinding penahan beban. Jangan main-main. Pria berkelopak mata tunggal itu mengangguk dan membungkuk, mengucapkan maaf Laudai. Aku sangat gembira. Dalam proses terus-menerus mengangguk dan meminta maaf kepada Liu Ruyan. Dan dia memergokiku sedang menatapnya. Tidak menyenangkan melihat seseorang, itu saja. Jangan bilang kau tak bilang apa-apa. Berdiri di sana mempengaruhi kualitas udara. Singkatnya, itu adalah hukuman untuk mencari kesalahan dan mengalahkannya. Pria dengan kelopak mata tunggal hanya bangkit. Gulung lengan bajumu dan marahi, berapa banyak yang kamu tonton bersamanya? Dia sudah kesal padaku. Saya telah bersama bos selama bertahun-tahun. Bagaimana kepribadian bosnya? Dia masih tahu sesuatu di dalam hatinya. Ada banyak orang yang mengejar bos. Yang terbaik dari yang terbaik dalam segala hal. Bos mereka tidak menyetujui kondisi superior seperti itu. Hanya karena pria ini. Selain itu, gaya formal bos yang biasanya mendominasi. Bawahannya mencurigai bos lebih dari sekali. Apakah itu orientasi seksual yang berbeda? Saya tidak mengerti perasaan sampai hari ini. Bos menyukaimu anjing bodoh. Tidak tahu bagaimana menghargai. Dan mencampakkan bos kita. Apakah ini orang? Ruyan Liu menyipitkan matanya. Pria dengan satu kelopak mata itu menjadi diam saat melihat hal tersebut. Orang-orang memiliki temperamen. Bukan hanya pria dengan kelopak mata tunggal. Begitu juga aku. Pria dengan kelopak mata tunggal memiliki temperamen yang sangat masam. Tapi yang tidak dia duga adalah aku lebih pemarah. Saya mengambil liuru ini. Rokok benar-benar bukan cara yang sangat baik. Anda sedang terbakar. Terjadi pada. Pria dengan kelopak mata tunggal ini menghancurkan rumahnya 2 kali berturut-turut. Bukan hanya karena dia tidak menyukaiku. Aku juga tidak menyukainya. Dua pria saling memandang. Mata menyipit. Jadi itu semacam menetap. Ruyan Liu mengangkat tangan giok putihnya. Jari tengah mendorong mata di pangkal hidung. Ayo pergi. Ruyan Liu mengangkat alisnya padaku dengan indah. Kemana kamu pergi? Ruyan Liu melihat sekeliling. Rumah bobrok. Sangat santai untuk mengatakan di mana harus tidur jika Anda tidak ikut dengan saya. Aku menyipitkan mataku. Tatapan kejam muncul di matanya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pergi ke rumahmu untuk tidur. Omong-omong, aku mendengus dan meninggalkan pertunjukan abu-abu. Pria berkelopak mata tunggal melihat bahwa saya akan pergi. Tepat di depanku. Pria berkelopak mata tunggal ini sangat berbentuk. Bangun seperti tembok. Sangat menindas. Ini membuatku terlihat jauh lebih lemah. Mencari perkelahian pria kelopak mata tunggal melihat tubuhku. Senyum menghina muncul di sudut mulut. Artinya jelas. Dengan tubuh kecilmu, kau bisa menantang kami. Anda juga layak untuk Lao Zu bermain dengan Anda dengan satu tangan. Saat ini, Liu Ruyan, yang tidak berbalik, melambaikan tangannya. Sinyal untuk melepaskanku. Pria dengan kelopak mata ganda telah melihat pernyataan bos. Itu menyingkir. Sangat disayangkan. Tidak mendapat kesempatan untuk memberi pelajaran kepada sampah ini. Selama perintah bos nanti. Sedikit provokasi. Pria bernama Chu De ini secara alami. Anda dapat mendorong perahu mengikuti arus dan membiarkannya sedikit menderita. Tapi detailnya adalah pria ini menyingkir. Meskipun sudah menyingkir. Tapi jalan keluarnya tidak terlalu lebar. Itu hanya setengah tubuh. Jelas baik berjalan ke samping. Tapi itu membuatmu terlihat lemah. Atau Anda bisa berjalan melewatinya. Itu tak terelakkan. Itu akan bertabrakan langsung dengan bahunya. Menurut urin pria ini. Dia pasti memukul dirinya sendiri dengan keras dan menjawab. Kasusnya jelas. Berjalan melintasi. Ini bukan hanya apa yang ingin dilihat oleh kelopak mata tunggal. Juga apa yang saya inginkan. Aktivitas mental mereka mirip. Aku sudah lama tidak menyukai anak ini. Seorang pria dengan kelopak mata tunggal berjalan menuju Chu. Sebuah langkah kecil di sudut mulut. 2 langkah dan 3 langkah, kelopak mata tunggal terus menatap kaki Anda. Menghitung jarak antara aku dan dia. Itu ada di pundakku. Segera hadir dengan kelopak mata tunggal.
Sesaat sebelum bahu pria itu bertabrakan, pria berkelopak mata tunggal itu menarik napas dalam-dalam. Kaki dipaku ke tanah. Bahu keduanya bertabrakan. Tubuh pria berkelopak mata tunggal itu bergetar. Bengkok. Bray tersedak beberapa langkah. Hampir tidak diam. Dalam beberapa langkah pria berkelopak mata tunggal menyalakan pistol. Pikiran seorang pria menjadi kosong. Jelas menyusun strategi. Tapi kemudian semua kejutan terjadi. Dia menyentak dirinya sendiri hampir 100 kg. Tingkat kebugaran fisik 4% selama bertahun-tahun. Dia berada dalam kompetisi penuh. Tapi kamu tidak bisa memukulku. Dan saya mengulurkan tangan dan saya membawanya. Maaf untuk senyum yang tidak berbahaya di wajahku. Tapi sudut mulutku penuh dengan mimpi trendy. Pria dengan kelopak mata tunggal menatapku. Lihat wajahku. Saya masih tidak bisa menerima bahwa dia bisa melakukan ini. Hancurkan dirimu dengan ringan. Lantaiku licin. Kencangkan saja lantainya. Dan aku menepuk pundaknya penuh arti. Lewat. Pria itu melihatku pergi. Tidak mengetahuinya dari awal sampai akhir. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam dirinya sendiri? Dari penampilan tubuhnya, sepertinya dia tidak berlatih kungfu. Apakah dia ceroboh? Apa benar lantainya licin? Ruyan Liu menatap Chu Ze di luar jendela. Menghilang dari kamera. Berbalik dan bertanya mengapa. Lagu How robek. Akhirnya ia menggeleng tak berdaya. Tersenyumlah kecut, tidak ada. Song Hao mengajukan pertanyaan yang tepat lagi. Bos, mengapa Anda membiarkan dia pergi sekarang? Ikan itu berbalik dan melihat keluar jendela lagi. Karena dia akan kembali padaku. Tapi Song Hao bingung. Tapi sepertinya dia tidak menyukaimu sama sekali. Penolakan kategoris Bu Liu Ruyan. Lalu perlahan berkata. Aku pernah melihatnya mencintaiku. Jika dia tidak mencintaiku, aku tahu. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda pikirkan. Begitu banyak orang mengejarmu. Song Hao tahu identitas Liu Ruyan. Cukup untuk hari ini. Selain itu, bos akan sangat marah. Jadi dia menghela napas. Akhirnya menambahkan kalimat. Aku benar-benar tidak tahu apa yang baik tentang dia. Bagus untuk menyebut Chu Ze. Senyum indah Ruyan Liu terpantul di kaca. Dia tidak seperti pria normal. Song Hao tidak mengenal bosnya. Apa yang kamu suka dari Chu Ze? Tapi inilah masalahnya. Mengenai kata-kata Liu Ruyan, dia dan pria normal berbeda. Tapi pemahaman baru. Malam yang sama. Song Hao pulang. Dalam perjalanan pulang, Song Hao menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya seseorang mengikutinya. Song Hao tidak yakin. Tapi, saya selalu bisa melihat lidah bebek di belakang saya. Pria bertopi itu memiliki pinggiran yang ditekan rendah. Wajah diselimuti kegelapan. Tidak bisa melihat wajahnya. Apakah sedang dalam perjalanan? Saat Song Hao masuk ke lift. Dia melihatnya lagi dari pintu lift. Cermin pintu lift memiliki efek reflektif. Setelah lift ditutup, pria bertopi itu tidak mengikuti. Jadi Song Hao diapit di lantai 8. Saat lift berhenti di lantai 8. Saat pintu lift perlahan terbuka. Headset itu. Pria bertopi telah muncul di depannya. Dia sedang bersandar di dinding, memeluk bahunya. Postur malas. Song Hao meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Song Hao membuka pintu dan pulang. Dia masih di sana bersandar di dinding. Tidak pernah mengatakan apa-apa. Pintunya baru saja tertutup. Pria itu pindah. Dia pergi ke pintu rumah bersalin dan menekan bel pintu. Tato giveaway di rumah mengerutkan kening. Tidak menunggu dia membuka pintu. Pria di luar pintu mengangkat kakinya. Kunci pintu langsung rusak. Pria itu masuk dengan malas. Siapa yang akan pergi ke Song Hao? Dia karakter yang keras. Tidak panik sama sekali. Beberapa arti. Song Hao berkata dengan dingin bahwa aku menyelamatkan orang. Pria itu masuk ruangan sembarangan. Lepaskan tutupnya secara bersamaan. Song Hao tercengang. Ditemani pria itu perlahan melepas tutupnya. Song Hao akhirnya melihat wajah pria itu dengan jelas. Orang ini bukan orang lain. Itu Chu Ze. Song Hao, yang berada di ambang wabah, tampak seperti Chu Ze. Saya tidak bisa menahan tawa. Demi cinta bos yang dalam untuk pria ini. Tidak tahan melakukannya?
Anak ini baik. Saya mengirimkannya ke pintu saya. Saya menduga saudara saya keracunan gas. Masuk ketika sudah terlambat. Saat berbicara, Chu Ze berjalan ke ruang tamu. Song Hao melirik jejak kaki lumpur yang ditinggalkan oleh Chu Ze. Saudara berbakti, kamu tidak menunda dulu. Chu Ze mengabaikan. Ia duduk di sofa dan berjongkok. Mengutuk tentang sofa yang rusak. Song Hao menyipitkan matanya saat ditato. Saya tidak memakai sepatu saya ketika saya pergi untuk menghancurkan rumahnya. Hal yang sama ketika duduk di sofa. Dan sofa rusak macam apa yang Anda katakan sendiri? Bung, kamu benar-benar lucu. Song Hao tertawa terbahak-bahak. Chu Zedao juga diterima. Ini semua tentang memuji diri sendiri. Dalam sekejap, Song Hao tertawa dan berbalik melawannya. Lalu apa? Song Hao berkata dengan sangat keras. Apakah Anda akan menghancurkan rumah saya? Chu Ze berkata dengan marah bahwa saudaranya. Jangan bicara terlalu buruk. Saya membantu Anda mendekorasi ulang. Song Hao sangat marah. Tinju mengepal. Tapi kemudian saya berpikir tentang apa yang dikatakan bos saya. Pria bernama Chu De ini tidak bisa bergerak. Song Hao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Menghela napas bro. Kamu harus tahu. Apa yang kau andalkan? Bisa begitu sombong di depanku. Liu Ruyan Chu De mencibir. Song Hao memiringkan kepalanya ke arah pintu. Anda bisa pergi. Jika dia tidak datang ke sini. Rambut tajam melintas di mata Chu Ze. Suara itu menjadi dingin. Kau pikir bisa mengalahkanku? Begitu kata-kata itu jatuh, Song Hao menatapnya. Ini tekanan. Kemarahan berlipat ganda. Setelah diprovokasi 2 kali, akhirnya pecah. Aku menampar pahaku dan berdiri. Pakai topi tali. Pinggirannya diturunkan. Kegelapan menutupi wajahku. Kau tidak tahu siapa aku, kan? Senyum aneh muncul di sudut mulutku. Song Hao bukan satu-satunya yang ingin mencari kesalahan. Begitu juga aku. Kirim nomornya dan keluarkan dengusan dingin saat melihatnya. Chen Sheng mengatakan bahwa Anda memintanya sendiri. Dikatakan untuk mengirim nomor langsung ke saya. Aku tidak bergerak. Lihat nomornya dan lari ke diri sendiri. Senyumku semakin puas. Bukankah sia-sia jika kau tak bisa bergerak hari ini? Hanya 1 sentimeter dari wajahku adalah kepalan tangan yang mengantarkan nomor. Kilatan tubuh depan. Menghindari serangan Song Hao dengan sempurna. 1 pukulan di udara. Song Hao tercengang. Terkejut. Segera Song Hao tenang. Langsung membuka jarak dariku. Song Hao menatap pria di depannya. Dan kemudian dia menyadari. Hal-hal mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Mari kita menganalisisnya dengan tenang. Saya tinggal di lantai 8. Kecepatan lift sekitar 12 detik untuk sampai di rumah. Pria ini bernama Chu De. Dapat tiba di depan pintu Anda 12 detik yang lalu. Dapat dilihat bahwa kecepatan orang ini tidak biasa. Hal yang paling menakutkan adalah orang ini tidak mengalami sesak napas pada saat itu. Dapat dilihat bahwa kebugaran fisik orang ini sangat bagus. Hitung ini. Song Hao menyadari bahwa dia ceroboh. Pria ini tidak diragukan lagi adalah seorang ahli. Setelah mengetahuinya, Song Hao berkeringat karena keringat dingin. Orang ini bisa diremehkan. Hindari seranganmu sendiri. Apakah orang ini tinggal di belakang? Saat orang ini menghindari dirinya sendiri sekarang. Pasti ada kesempatan untuk meninju dirimu sendiri. Tapi dia tidak. Aku menatap Song Hao dengan wajah waspada dan tersenyum ringan. Song Hao bergegas naik. Tidak ada janji kali ini. Tinju sengit itu mengayun ke arah Chu Ze. Chu tidak terburu-buru. Berjalan santai untuk menghindari kepalan tangan Song Hao. Tidak hanya itu. Dia masih punya waktu untuk menggoda bahwa saya pikir Anda adalah seorang pengawal. Sekarang sepertinya saya takut itu adalah tim pembongkaran yang hanya bisa menghancurkan tembok. Song Hao Wenseng sangat marah. Wajah tua itu bengkak dan merah. Song Hao meraung. Berusaha untuk menyerangku. Pokoknya. Lagu Hao. Dia juga pengawal nomor 1 yang disewa oleh Liu Ruyan dengan gaji tinggi. Mereka bilang mereka tidak bisa mengalahkanku. Tapi kekuatan tidak bisa diremehkan. Kali ini giliranku yang ceroboh. Seorang lalai. Song Hao meninju wajahku. Bagaimana dengan orang ini? Tidak bisa berpura-pura. Kekuatan tak terlihat adalah yang paling mematikan.
Aku ditinju dan menutupi wajahku. Song Hao tidak menyerang. Berjuang adalah pekerjaan manual. Hingga 3 menit pukulan frekuensi tinggi. Konsumsi fisik ini cukup besar. Dia perlu menggunakan waktu ini untuk menyesuaikan. Panggil pukulan untuk menghentikan serangan. Bersiaplah dengan baik. Saya mengarahkan ujung jari saya ke sudut mulut saya dan melihat bahwa itu berdarah. Aku sedang terburu-buru, beraninya kau memukulku? Saya menyingsingkan lengan baju saya dan bergegas ke depan dan mendapat pukulan gemuk. Tidak apa-apa jika saya tidak melawan. Keduanya terlihat seperti ahli. Tampilan sebuah kontes. Segera setelah saya melakukannya. Ini menciptakan situasi kehancuran total. Itu tidak terlihat seperti perkelahian untuk sesaat. Jika saya harus menggambarkannya. Seperti ayah tua. Tidak ada apa-apa. Maju dan kirim nomornya melalui seragam kekuatan. Lalu ambil. Bagian belakang kepala adalah tamparan. Otak si pemberi sedang bermunculan. Kirim nomor untuk mencoba melawan. Tapi dalam menghadapi hukuman berat. Dia melawan beberapa kali tanpa hasil. 5 menit kemudian. Hati Song Hao. Arah terakhir benar-benar terkena. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada kebencian dalam sentimen ini. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan dia. Ini adalah perbedaan besar. Jika dia melakukannya. Saya telah mati 800 kali. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan. Atau penekanan garis keturunan? Itulah ketakutan yang ditanamkan dalam jiwa. Tidak bisa mengalahkan. Saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Jangan, saudara, jangan centang. Song Hao mengumpat dan berkata. Yakin. Saya mengambilnya. Song Hao terus mengatakan bahwa dia memukuli saya. Tidak. Song Hao memohon ampun, aku juga lelah. Dia membuang Song Hao dan memelototinya. Menyentuh darah di sudut mulutnya. Sakit dan menarik napas lagi. Dan aku mengulurkan tanganku untuk sesuatu. Song Hao mengeluarkan dompetnya. Berikan aku semua uangmu. Saya kehilangan uang saya dan memarahi saya dengan marah untuk apa? Kau mau apa? Song Hao menatapku bingung. Hammer Song Hao mengangguk sedih. Berikan aku palu di dekat pintu. Aku menggosok tanganku. Mengepalkan palu dengan erat dan menyinari TV Song Hao. Bang TV. Aku mengayunkan palu godam lagi. Dan lantainya hancur. Wajah Song Hao penuh dengan garis hitam. Saya harus. Aku pikir. Mengubah dekorasi harus menjadi hal yang sangat dekompresi. Itu tidak benar. Benda ini juga merupakan tenaga kerja. Lagu Hao. Hanya menyaksikan tanpa daya saat aku menghancurkan dekorasinya. Meski marah. Tapi itu juga tidak mungkin. Siapa bilang dia tidak bisa mengalahkan orang lain? Saya lelah menghancurkan dan menjatuhkan palu godam. Saya melihat Song Hao di sana. Apa artinya melambaikan tangan dengan marah? Apa artinya? Kau mendatangi Song Hao dengan wajah bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang masih kamu lakukan? Chu Ze mengatakan itu dihancurkan dengan marah. Song Hao menunjuk hidungnya tak percaya. Pukul rumahku sendiri. Atau yang lain? Saya berkata dengan marah, bukankah itu yang Anda lakukan? Bukannya aku terlalu malas bicara yang tidak-tidak dengannya. Sekilas dia enggan. Segera menunjuk ke arahnya untuk menakutinya. Song Hao melihat bahwa saya akan melakukannya. Langsung pengecut. Dengan wajah pahit, dia dengan enggan mengambil palu. Aku berjalan kembali ke sofa. Tapi berbaringlah dan lemparkan kakimu ke atas meja kopi. Nyalakan rokok. Dan saya meniup asap. Tidak masuk akal untuk mengatakan dengan malas. Untuk alasan kemanusiaan. Yang ini lebih baik dihancurkan sendiri. Jika aku menghancurkannya di depanmu. Sejujurnya, itu agak tidak masuk akal. Bukankah ini gangsterisme? Song Hao mencibir dengan palu godam dan mengatakannya dengan baik. Humanitarianisme, saya khawatir Anda lelah. Perampokan. Anda masuk rumah seseorang dan memaksakan diri untuk menghancurkan rumah Anda sendiri. Ini bukan gangsterisme. Tentu saja, kata-kata ini hanya memikirkannya. Jika Anda mengatakannya, Anda pasti tidak akan berani mengatakannya. Song Hao menghancurkan rumahnya sendiri dan merasa tertekan. Dan itu menghabiskan banyak uang. Itu hancur dan buta. Hei, aku tidak marah dan memerintah,
Jangan enggan. Hancurkan secara menyeluruh untuk memudahkan dekorasi ulang. Song Hao tersenyum pahit. Saya tidak tahu apakah saya memiliki rasa sakit di hati saya. Omong-omong, jika saya ingat dengan benar. Namamu Song Hao, kan? Beri aku nomor kartu bank. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Aku berkata dengan ringan. Nah, Song Hao menghentikan palu. Melihat Alu dengan tidak percaya. Apa yang kamu lakukan? Mengatakan bahwa nomor kartu Chu sudah mulai menghasilkan uang. Kirim nomornya, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi dia masih memberitahu saya nomor kartu banknya. Era informasi cepat. Transfer di sini akan tiba di rekening. Segera setelah mengirim nomor, saya mendengar pesan dari ponsel tentang transfer 1 juta nada sukses. Pengiriman nomor kembali tercengang. Orang ini benar-benar mentransfer uang kepada saya. Dapat dimengerti untuk tidak menghasilkan uang ini. Agak tidak bisa dipahami untuk membalikan uang ini. Hei, ini bukan giveaway, tersenyum kecut. Kakak, apa yang kamu rencanakan? Ini untuk mengatakan bahwa barusan aku masih membenci Chuze ini. Tapi ini akan mengirim nomor, saya benar-benar tidak bisa membencinya. Bersikaplah masuk akal. Orang ini benar-benar tercengang. Itu bukan uangku. Ini semua uang bosmu. Katakan dengan santai. Hei, itu bukan saudara. Tidak bisakah kita menghemat uang? Song Hao ingin menangis tanpa air mata dan berkata. Kau bilang apa? Aku menampar pahaku dan duduk tegak. Dia juga tidak mengerti. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa Liu Ruyan sakit. Bukankah lebih baik menghemat uang? Pukul rumahku lagi dan lagi. Kami tidak tahu harus membayangkan apa. Song Hao mendengarku mengatakan itu. Untuk sementara waktu, Song Hao tidak tahu harus berkata apa. Aku berbaring di sofa lagi dan berkata dengan malas. Pokoknya, itu saja. Hancurkan saja dan beri kamu uang. Ya, aku akan menaruh puntung rokok itu ke asbak agar tidak memadamkannya. Kemudian dia merebus dagunya dengan satu tangan dan menatap Song Hao. Pose terlihat malas. Tapi bukan mata. Di dalamnya ada pemeriksaan. Menatap semua detail Song Hao. Bahkan perubahan halus di mata. Semuanya ada di mataku. Lagu Hao sadar. Ada perasaan terlihat. Ini perasaan yang mengerikan. Sulit dibayangkan. Pria yang begitu muda. Mata yang begitu tajam. Sudah berapa lama Anda mengikuti Liu Ruyan? Aku bertanya dengan samar. Nada santai. Tapi matanya memberitahu Song Hao. Anda tidak mendapat kesempatan untuk berbohong. 5 tahun kemudian, Song Hao mengatakan yang sebenarnya. Apa yang telah dilakukan Liu Ruyan dalam 5 tahun terakhir? Dengarkan kalimat ini. Song Hao melakukan tur yang mendalam. Gerakan palu kaku di tempatnya. Butuh beberapa saat bagi Song Hao untuk kembali normal. Sebuah palu menghantam lemari dinding. Saya hanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bos. Song Hao berkata dengan tenang. Chu Ze menyipitkan matanya. Itu kebenaran, itu tidak disembunyikan, itu tidak salah. Tapi Song Hao ini tidak menjawab pertanyaan. Dia tahu apa yang dia tanyakan. Lagu Hao perhatikan. Mataku tidak melepaskan diriku sendiri. Hatinya sudah lama menggantung. Dan aku menghela napas. Bersantai di sofa lagi. Ini untuk melepaskan Song Hao. Hei, aku mengatakannya dengan wajah acuh tak acuh. Wanita tampan. Menjadi sangat kaya dalam waktu yang singkat. Semua orang mengerti pintu di dalam. Tidak sulit bagi wanita tampan untuk menginginkan uang. Anda mengatakan apa yang Anda inginkan. Song Hao Dao juga tanpa acuh tak acuh. Hanya mantan pacar. Kembalilah padaku setelah cukup bermain. Itu tidak masuk akal. Anda tidak akan setuju jika itu Anda. Kesalehan berbakti saya yang tidak berbahaya. Tidak masalah jika Anda setuju atau tidak. Song Hao berkata dengan tenang. Aku mengangkat alisku dengan lucu. Ruyan Liu memiliki keputusan akhir. Song Hao merentangkan tangannya. Aku bilang aku tidak tahu ekspresiku tersenyum. Tapi tinju itu menahanku. Tidak ada informasi valid yang diperoleh. Saya ingin tahu waktu Liu Ruyan. Apa yang dia lakukan? Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi begitu kaya? Apakah Anda menemukan bos kaya di luar? Saya berkonflik. Di satu sisi, saya harap mantan pacar saya bersih. Di sisi lain, saya juga khawatir tentang diri saya bertanya.
Kabar buruk apa? Jika Anda tahu Liu Ruyan. Apakah untuk menghasilkan uang dari pria? Bahkan jika Anda telah putus dengannya selama 5 tahun. Mentalitas ini akan meledak kurang lebih. Dia tahu betapa beruntungnya Ruyan Liu. Apa yang pernah diberikan kepada diri saya sendiri diberikan kepada orang lain. Ini tidak dapat diterima oleh pria manapun. Jadi dalam menghadapi keheningan Song Hao. Baik dan buruk. Tapi yang bisa kamu lihat adalah tampaknya Liu Ruyan telah mengambil tindakan pencegahan terhadap dirinya sendiri. Ruyan Liu pasti menyuruhnya untuk tidak berbicara terlalu banyak sebelumnya. Rumahnya hampir hancur. Aku bangun dan berkata dengan ringan. Oke, hampir sampai. Di sana kita pergi. Kemana harus pergi? Song Hao bertanya. Tempat yang bagus, aku tertawa sampai aku tiba-tiba berbalik. Benar. Saya tersenyum dan mengatakan bahwa kita bertemu hari ini. Ruyan Liu tidak akan tahu, kan? Lihat apakah dia bertanya. Dan aku menganggukkan kepalaku. Saya pikir Anda benar-benar pantas dipukuli. Tunggu Song Hao berhenti dengan cepat. Bukankah kita sepakat bahwa kita adalah saudara? Kapan aku bilang begitu? Kau bilang itu karena kau menyelamatkan saudaramu. Baru saja menendang pintuku. Song Hao memohon untuk berbakti. Song Hao tidak takut mati tapi sakit. Cukup adil. Aku menepuk bahu Song Hao dengan puas. Kemudian dia mengeluarkan satu set foto dari lengannya dan menunjukkannya kepada Song Hao. Setelah melihatnya, mata Song Hao langsung menjadi ganas. Ini semua foto keluarganya. Apakah Anda ingin mengubah dekorasi kampung halaman Anda? Aku tersenyum dan berkata. Song Hao tidak bisa berkata-kata. Tapi kekejaman di matanya menjadi semakin jelas. Dia tertawa dan menepuk pundak Song Hao. Kita adalah saudara, bukan? Dan kemudian saya menambahkan satu kalimat lagi. Saya hanya tidak ingin Ruyan Liu tahu bahwa saya terlalu berlebihan. Anda sebagai saudara. Anda akan membantu saya. Song Hao masih meremehkanku. Saya tidak hanya pandai kungfu. Latar belakangnya juga tidak biasa. Dalam waktu yang singkat. Bisakah Anda menyelidiki informasi Anda secara detail? Dapat dilihat bahwa hubungannya luar biasa. Samar-samar. Dia melihat sosok Ruyan Liu dalam diriku. Keduanya sangat panas. Sangat mirip. Song Hao tidak berbicara. Semua jalan diblokir oleh saya. Sekarang Song Hao tak punya pilihan. Dan jika Anda memikirkannya, tidak ada apa-apa di sana. Permintaan Chu Ze tidak terlalu banyak. Hanya saja saya tidak ingin Liu Ruyan tahu apa-apa tentang dia. Ini sendiri. Itu tidak bertentangan dengan melindungi bosmu. Aku menepuk bahu Song Hao lagi. Oke. Berhenti berpikir. Keduanya keluar dari komunitas. Song Hao mengikuti saya dalam perjalanan dan bertanya kemana kami akan pergi. Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Saya tidak menjelaskan banyak. Dua orang keluar dari komunitas. Menghentikan taksi di pinggir jalan. Sekitar 10 menit. Taksi berhenti di pintu masuk sebuah hotel. Song Hao keluar dari mobil dan melihat hotel di depannya. Bingung. Apa artinya? Dan itu sangat menakutkan ketika Anda memikirkannya. Song Hao kaget. Dengan takut-takut mundur selangkah. Dia agak ingin lari. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Cukup dekorasi rumah Anda sendiri. Maka orang ini harus tidur denganmu. Bukan tidak masuk akal ketika Anda memikirkannya. Pikirkan tentang bagaimana bos Anda menghancurkan keluarga Chu Ze. Kemudian dia datang untuk menghancurkan rumahnya sendiri. Pikirkan lagi bahwa bos menghancurkan rumahnya untuk tidur dengannya. Tidak sulit untuk berspekulasi. Hari ini, Chu Ze menghancurkan rumahnya sendiri. Juga tidur dengan kecepatan Anda sendiri. Disebut apakah itu? Ini disebut memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Garis latihan ini juga terlalu kejam. Tidak apa-apa menyerang tubuhmu sendiri. Tidak apa-apa untuk menyiksa diri sendiri secara mental. Bahkan martabat seseorang diinjak-injak. Aku berjalan di depan. Saya menemukan bahwa Song Hao tidak mengikuti. Dia berbalik dan menatap Song Hao dengan curiga. Kakak, apa yang kamu lakukan? Song Hao berkata dengan gentar bahwa bukan karena rumahmu hilang. Saya harus mengatur tempat bagi Anda untuk tidur. Aku berkata dengan ringan. Si Song Hao menyesap untuk mendinginkan diri. Benar saja cukup. Chu Ze ini memang cabul. Lagu Hao ingin lari.
Tapi dia memikirkan keluarganya lagi. Jelas dia tidak bisa lari. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa mengalahkan atau lari? Dia melihat Chu Zi mendekatinya selangkah demi selangkah. Song Hao hampir ketakutan dan menangis. Bisakah kau melepaskanku? Saya seorang pekerja paruh waktu. Kata Song Hao memelas. Tidur saja. Aku masih bisa memakanmu. Saya tidak marah untuk mengatakan. Jangan biarkan wajah Song Hao berubah menjadi hijau karena ketakutan. Aku menyeretnya ke hotel. Membawa Song Hao ke sebuah ruangan. Kamu masuk dulu. Aku akan kembali sebentar lagi. Berbicara tentang saya menutup pintu. Setelah Song Hao datang ke ruang tamu, dia menemukan bahwa ternyata bukan hanya diriku di sini. Dan saudara-saudaranya sendiri. Tapi melihat orang-orang besar ini. Itu benar-benar hilang dari temperamen yang kuat dan mendominasi sebelumnya. Satu persatu berwajah kuning dan kurus. Mata tersebar. Tidak sulit untuk melihat. Pengalaman orang-orang ini mirip dengan Song Hao. Bos, Anda melihat salah satu dari mereka berkata dengan tidak percaya. Nah, Song Hao mengangguk. Benar saja, bos tidak bisa melakukannya lagi. Mata pria itu meredup seketika. Dia terlalu kuat. Kenapa kau di sini? Kata Song Hao dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi pertanyaan yang luar biasa adalah, mungkinkah itu rumah Anda? Dan mereka mengangguk. Wajah-wajah itu semakin jelek dan jelek. Song Hao kaget. Penghancuran kelompok itu normal. Tapi mereka dihancurkan pada saat yang sama. Ini sedikit tidak masuk akal. Bos, apa yang akan kita lakukan? Song Hao memikirkannya. Chen Sheng juga tidak bisa meninggalkanmu, kan? Dan mereka mengangguk. Alis kuat Song Hao terkunci. Sepertinya bukan hanya dirinya yang terancam. Tak satu pun dari anak buahnya sendiri yang selamat. Bos, apa yang dilakukan Chu Zi? Entahlah, tapi dia akan segera kembali. Song Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan dia lakukan pada kita? Salah satu dari mereka bertanya dengan gugup. Song Hao duduk dan melihat kerumunan. Matanya sangat serius. Semua orang tidak bisa tidak menggulung jakun ketika mereka melihat ini. Anda tahu, bos Anda tidak pernah seserius ini. Tampaknya itu tidak mudah dilakukan. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana menyedihkan. Anda melihatnya juga. Chu Zi ini. Sarana tidak kurang dari bos kami. Dari tahap saat ini. Kami tidak memilih Song Hao dan Chen Sheng ke Song Ge. Apa yang dia coba lakukan? Salah satu dari mereka bertanya. Ketika datang ke apa yang akan dilakukan Chu Zi. Wajah Song Hao menjadi gelap. Bos meminta kami untuk menghancurkan rumahnya. Jadi kami semua menghancurkan rumah kami. Tujuan bos menghancurkan rumahnya. Hanya untuk membiarkan dia tinggal di rumah bos kita. Tujuan bos kami tidak lebih dari tidur dengannya. Dan inilah kami. Chu Zi telah mengumpulkan kami di ruangan ini. Song Hao berkata perlahan. Si Kuan menyesap untuk mendinginkan. Ada begitu banyak dari kita. Song Hao berkata dengan tegas. Lalu apa yang dia lakukan? Pergi untuk membeli peralatan. Peralatan apa yang Song Hao katakan? Bagaimana menurutmu? Song Hao bertanya dengan nada berbahaya. Tidak ada yang berani berbicara. Setiap orang memiliki tingkat rasa malu yang berbeda di wajah mereka. Saat itu, pintu dibuka. Penonton kaget. Semua orang melihat ke pintu bersama-sama. Gerbang neraka perlahan dibuka. Pria itu kembali. Beberapa pria besar hadir di ruangan itu. Semua orang ketakutan. Semua orang tahu bahwa pintu telah dibuka. Apa yang akan kamu hadapi? Aku mendorong pintu hingga terbuka. Lepaskan mantelmu. Duduk di tempat tidur. Mungkin sedikit lelah. Gerakan otot lehermu yang sakit lagi. Ini adalah tindakan sederhana. Di mata semua orang, itu adalah penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lepaskan mantelmu, tak perlu dikatakan lagi. Leher aktif. Dia akan bertengkar hebat. Aku merogoh sakuku. Peralatan apa yang Anda cari? Jadi siapa di antara kalian yang datang lebih dulu? Mereka panik. Semua orang berkeringat dingin. Song Hao adalah bos dari kelompok pengawal ini. Dia menatap anak buahnya. Mereka ketakutan setengah mati. Dia mengertakkan gigi dan bergegas ke depan, aku akan datang dulu. Song Hao bergegas maju.
Aku sedikit lelah. Meskipun reaksi Song Hao agak ekstrim. Tetapi saat ini, saya benar-benar tidak ingin terlalu khawatir. Aku berkata dengan tidak sabar, jangan terlalu gugup. Masing-masing dari Anda memiliki andil dalam membunuh ruangan itu. Wajah semua orang berubah menjadi hijau. Song Hao menghancurkan dadanya dengan tinjunya. Tulang besi mengatakan bahwa sesuatu datang kepadaku. Saya harap Anda bisa mengampuni mereka. Orang-orang di belakang Song Hao tercengang ketika mereka mendengar suara makanan segar. Selanjutnya, setiap orang memiliki tingkat keberanian yang berbeda di wajah mereka. Melacak. Korbankan ego untuk saya yang besar, kebenaran itu sederhana. Tapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukannya. Tapi Song Hao berhasil. Song Hao memejamkan matanya dalam kesedihan. Jangkau dan lepaskan ikatan empedu celana Anda. Pada akhirnya, saya mengambil semuanya sendiri. Celana Song Hao terpeleset. Chu Ze mengeluarkan kartu kamar. Song Hao bingung. Kenapa kau melepas celanamu? Song Hao gemetar karena marah. Chu Ze ini benar-benar menipu. Celanaku lepas, katakan ini padaku. Song Hao mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Saya hanya memohon Anda untuk membiarkan mereka pergi. Chu Ze, inilah mengapa kamu melepas celanamu. Wajah Chu Ze penuh dengan garis hitam Chu Ze. Jangan pergi terlalu jauh. Wajah Song Hao merah. Siapa kita? Saya meneriaki saya karena kemanusiaan. Khawatir Anda tidak akan punya tempat tinggal. Aku punya kamar untuk kalian masing-masing. Kemudian Anda melepas celana Anda di sini. Song Hao, semua orang melihat kartu kamar di tanganku. Sebutkan pemberdayaan. Aku terlalu malas untuk memperhatikan Song Hao. Lemparkan dia kartu kunci dan pergi ke kamarmu sendiri. Rumahku hilang. Saya tidak bisa tinggal di hotel sendirian. Setidaknya tarik beberapa bantalan. Saya membagikan kartu kunci dan menonton. Dan saya akan stres di akhir ini. Saya memiliki kontak pribadi dengan Anda. Tidak bisa membiarkanmu. Bos kami tahu. Jika dia tahu konsekuensinya, Anda tahu lebih baik dari siapapun. Kirim pergi kerumunan. Song Hao adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Aku menatap Song Hao dengan wajah hitam. Apa maksudmu? Bahwa Song Hao tahu bahwa dia mungkin salah paham. Sekarang dia merasa perlu menjelaskan sesuatu. Tapi sekarang aku melepas celanaku. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkan situasi. Wajah merah. Song Hao kembali memasang celananya dengan canggung. Permisi, Song Hao berbalik dan melarikan diri dengan kartu kamar di tangan. Melihat Song Hao yang kabur. Aku tidak kehilangan wajahku. Ada yang terasa salah. Tapi aku tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Ada apa? Lagi pula, ada yang salah. Aku tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Dalam tidur. Aku selalu memimpikan Song Hao melepas celananya di depanku. Ini menakutkan. Song Hao dan yang lainnya tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Saya selalu memimpikan Chu Ze dalam tidur saya. Dorong membuka pintu Anda sendiri. Ini menakutkan. Saat fajar. Setiap orang memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka. Menguap. Song Hao, yang selalu sangat tepat waktu. Terlambat untuk pertama kalinya di sebelah Liu Ruyan. Karena rumahnya hancur. Jalannya sedikit berpandangan jauh ke depan. Di satu sisi. Di sisi lain, aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Ruyan Liu melirik kondisi mental Song Hao. Aku hanya mengatakan sesuatu yang tidak puas bahwa Anda tidak beristirahat dengan baik. Aku tidak terlalu memikirkannya setelah itu. Saya juga tidak menganggur di sini. Untuk mengundurkan diri. Aku butuh pekerjaan baru. Tapi anehnya, aplikasi tidak berjalan dengan baik. Berulang kali menabrak dinding. Aku duduk di bangku umum di jalan. Lihatlah riwayat pekerjaan Anda. Aku mulai bergumam dalam hati, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, saya juga direktur grup Liu. Mengapa begitu sulit untuk mencari pekerjaan? Aku tidak tahu. Ini semua hantu Ruyan Liu. Hari pertama saya meninggalkan perusahaan. Dia sudah mengaturnya. Semua perusahaan di pasar. Saya tidak berani menerima pria bernama Chu Ze ini. Pekerjaan yang layak tidak dianjurkan. Yang tersisa hanyalah beberapa ujung yang longgar. Seperti takeout dan pengiriman ekspres. Jadi saya memikirkannya. Dan dia menghela nafas. Antara pengiriman dan takeout.
Membuat pilihan yang sulit. Jadi saya pergi untuk take-out. Alasannya juga sederhana. Pakaian kurir tidak terlalu indah. Seragam emas dan mobil baterai yang dibawa pulang. Bepergian melalui kota. Ini terlihat bagus. Awalnya berhasil diterapkan. Saat menandatangani kontrak kerja, manajer tiba-tiba menyela dan mengatakan sesuatu. Tidak ada kekurangan orang untuk take-out untuk saat ini. Saya memiliki pena di tangan saya. Dan dia membeku. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa tiba-tiba tidak ada kekurangan tenaga kerja di industri pengendara? Ketika dia melihat manajer. Dengan senyum yang menyenangkan. Dia tiba-tiba memikirkan si sialan menawan itu. Semua wanita adalah salahnya. Itu pasti dia. Wanita sialan tidak akan membiarkan dirinya pergi ketika dia putus. Waktu berjalan hari demi hari. Cuaca semakin dingin. Hari ini, saya melihat saldo kartu bank saya. Saya tidak bisa menontonnya lagi, bukan karena saya tidak punya uang. Liu Ruyan memberi dirinya banyak uang. Tapi aku benar-benar tidak ingin menghabiskan uangnya. Makan mulut orang pendek. Ambil tangan orang pendek. Aku benar-benar tidak ingin bersama Liu Ruyan. Sangat terlibat, itu sudah diseduh untuk sementara waktu. Jadi saya mengeluarkan telepon saya dan saya memutar banyak nomor. Jumlah yang berlalu belum lama ini. Panggilan itu terhubung. Suara seorang pria menjawab telepon. Ayah, aku tidak bisa memberitahumu. Sisi lain dari telepon diam. Siapa suamimu? Ini suara ibuku. Nak, kedua suara ini jauh sekali. Jelas, mereka tidak ingin aku mendengar percakapan mereka. Tapi mungkin jarak mikrofon tidak cukup jauh. Masih terdengar olehku. Anda tidak bisa mendengarnya. Aku merasa semakin tak nyaman saat mendengarnya. Ini yang paling mengerikan. Saya sangat marah, saya ingin menutup telepon. Tetapi pikirkan tentang situasi Anda saat ini. Masih bertahan. Setelah beberapa saat, suara yang jelas datang dari telepon. Lalu ayah mendekatkan mikrofon sedikit. Jawabannya adalah sikap ayah sangat buruk. Pinjam 2 rupiah. Saya mengatakannya dengan keras. Bersikaplah masuk akal tentang sikap ayahmu terhadapmu. Anda masih bisa meminta uang. Dia ingin menampar mulutnya sendiri, bajingan. Sekali lagi, aku benar-benar tidak bisa menahannya kali ini. Menikah. Saya tidak marah untuk mengatakan. Berapa yang kau butuhkan? Ayah bertanya. 50.000 tutup telepon, nak. Tunggu. Aku cukup sibuk untuk berbicara. Kita bisa bicara. Kita bisa bicara. Saya mengertakkan gigi dan Chen Sheng mencapai 20.000. Setelah beberapa saat, saya melihat ayah saya masih tidak berbicara. Gertakan gigimu lagi, total 10.000. Nah, ayah menjual darah padamu. Lalu aku akan memberimu uang, aku menghela nafas, 5.000. Ayah tidak ingin 2.000, aku berteriak begitu banyak sehingga ayah tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak. Katakan apa yang tidak Anda berikan, apa tinta dengan kami di sini? Hahaha, ayah tertawa bahagia. Telepon ditutup. Aku gemetar karena marah. Sudahlah. Hubungi adikku, aku akan menelepon adikku. Oh saudaraku yang baik. Akhirnya aku memikirkan adikmu. Segera setelah saya mendengar suara penuh gairah ini. Dan ia menghela napas lega. Saya pikir itu hal yang baik untuk bertanya tentang uang. Apa adikku sibuk? Kakak akan kembali ke Tiongkok setelah beberapa saat. Kakak merindukanmu, bisakah kamu meminjamkanku uang? Saya lahir sampai kata-kata itu jatuh. Ujung telepon yang lain sunyi senyap. Kakak, aku punya firasat buruk. Kakak apa itu? Kakak, tiba-tiba ada yang harus kulakukan di sini. Kakak aku mengaum. Apakah Anda saudara perempuan saya setelah beberapa saat? Ada desahan di telepon. Saya mengatakan apa yang Anda inginkan? Kenapa kau begitu bertekad? Orang terlihat baik. Tubuh seksi. Mengapa Anda harus merindukan mantan pacar Anda? Bujukan susah payah kakak. Siapa yang peduli padanya? Saya berdebat dengan wajah merah. Lalu kamu bilang, Anda dan mantan pacar Anda telah putus selama bertahun-tahun. Kau sudah bertemu tunanganmu? Jika Anda menyukainya, saudara perempuan saya akan membujuk Anda lagi. Aku berkata dengan tidak sabar pada wajah tua itu. Katakan saja Anda bisa meminjamnya atau tidak. Tidak bisa meminjam mataku.
Aku bisa memberitahumu saat tamu tiba. Aku benar-benar bangkrut sekarang. Jika Anda tidak meminjamkannya kepada saya harus meminta makanan. Kalau begitu, aku lega. Adikku sering kehilangan napas. Jika Anda bisa meletakkan harga diri Anda dan pergi memohon, saudara perempuan saya akan lega. Silakan, mengemis benar-benar menguntungkan. Adikku berkata dengan lega. Telepon saudara perempuan ketujuh saya ditutup. 1 sen mengalahkan pahlawan. Saya meminta semua orang tetapi tidak bisa meminta uang. Ini mengecewakan untuk memikirkannya. Orang tua dan saudara perempuan tidak meminjamkan uang untuk diri mereka sendiri. Siapa lagi di dunia ini yang bisa meminjamkan uang untuk diri mereka sendiri? Hidupku ketat. Terlihat menyedihkan, tentu saja. Bukan hanya Chu Ze yang miskin. Song Hao dan yang lainnya tidak lebih baik. Jangan membicarakannya di tempat kerja. Saya harus lari ke hotel setelah pulang kerja. Karena saya benar-benar tidak terbiasa tinggal di hotel. Kedap suara hotel tidak terlalu bagus. Ada banyak pasangan muda. Sering masuk dan keluar. Anda dapat mendengar pasangan kecil di sebelah di tengah malam. Suara pertempuran. Jangan sebutkan betapa renyahnya itu. Sekali atau 2 kali tidak apa-apa. Saya masih bisa berbicara keesokan harinya. Lihat itu sebagai lelucon. Tapi bersikaplah masuk akal. Itu akan agak melelahkan dari waktu ke waktu. Tidak masalah meninggalkan rumahmu seperti itu. Mereka juga mendekorasi ulang secara kebetulan. Hasilnya jelas. Saya berkunjung lagi keesokan harinya. Semua perabotan yang baru saja saya beli hancur. Kirim nomor dan orang lain melihat informasi transfer kartu bank. Saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ini. Mereka akhirnya bisa merasakan hal yang sama seperti Chu Ze. Karena Song Hao adalah bawahan paling terpercaya dari Ruyan Liu. Biasanya hanya dia dan Liu Ruyan yang dekat. Kakak beradik ini mulai menyemangati Song Hao. Bicaralah dengan Ruyan Liu. Lihat apakah Anda bisa membiarkan Liu Ruyan membiarkan Chu Ze pergi. Biarkan Chu Ze membiarkan kami pergi. Song Hao memikirkannya sebentar. Dia pikir dia harus mencoba bos. Tinggalkan Chu Ze begitu lama. Waktu tidak penting. Harus ada hasilnya. Jadi Song Hao menemukan kesempatan yang cocok. Song Hao mengantar Liu Ruyan pulang. Liu Ruyan duduk di barisan belakang. Menempelkan kakiku dan meninjau dokumen. Lagu Hao. Dia melirik bos acuh tak acuh di kaca spion. Mengangkat bahu bos. Anak itu Chu Ze telah membuat kita cukup tersedak selama ini. Anda lihat, ini dia. Lagu Hao tidak melanjutkan. Liu Ruyan mendengar tentang Chu Ze. Ini Song Hao yang mengangkat kepalanya dan menyapu ke depan dengan mata dingin. Jadi apa yang ingin Anda katakan? Ruyan Liu berkata dengan dingin. Saya tidak berpikir anak itu bisa tahan lagi. Bagaimana kalau kita? Song Hao tersenyum pahit. Rencana indah Liu Ruyan menyempit. Aku takut kamu tidak tahan lagi. Song Hao kami tersenyum kaku. Apa yang kau katakan, bos? Kami tidak melakukan apa-apa. Apa yang tidak tahan? Jadi inilah masalahnya. Song Hao tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Siapa yang bisa bertahan? Tidak bisa pulang. Chu ini. Kami akan tinggal di hotel dengan sekelompok pengawal sepanjang hari. Pekerjaan sehari-hari. Saya harus kembali dan mendengarkan pasangan kecil di sebelah di malam hari. Setiap malam. Aku tidak tahan lagi. Liu Ruyandao tidak terlalu memikirkannya. Hanya mengatakan kalimat samar. Chu Ze tidak mengatakan dia tidak tahan. Mendengar Anda mengatakan itu, saya pikir Anda tidak tahan. Hehe, Song Hao tersenyum kaku. Jangan berani bicara lebih banyak. Dia tahu pikiran bos. Jika Anda mengatakan lebih banyak, saya khawatir itu akan terungkap. Ini akan mengungkap kebenaran. Ini akan terjadi. Diperkirakan setelah menjadi Chu De. Bawa orang ke kampung halaman yang sengit untuk direnovasi. Malam berikutnya. Bawa teman dan keluarga saudara laki-laki Anda ke hotel. Itu tak terbayangkan. Song Hao buru-buru menggelengkan kepalanya. Singkirkan pikiran menakutkan ini dari kepalamu. Ruyan Liu hanya ingin melanjutkan membaca berkasnya. Apa yang dia pikirkan? Dia mendongak dan bertanya. Saya melihat bahwa kondisi mental Anda tampaknya tidak terlalu baik baru-baru ini. Song Hao kaget. Apakah Anda memiliki lingkaran hitam di bawah mata? Ruyan Liu berkata dengan samar. Datang ke kota ini sedikit diaklimatisasi.
Song Hao menjelaskan mengada-ada. Ruyan Liu tidak berbicara. Terus lihat vilenya. Song Hao sering menghela nafas lega saat melihat ini. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Salju pertama musim dingin telah tiba. Aku membungkus Guishan dan menghela nafas. Berjalan ke hotel. Kumpulkan semua pengawal Ruyan Liu. Ada pertemuan kecil. Aku berdeham. Aku ingin mengatakan sesuatu. Semua orang menatap Chu Ze dengan ketakutan. Setelah periode kontak ini. Apa yang dikatakan semua orang kepada bos, dia seperti orang normal. Kami memiliki pemahaman baru. Orang ini memberi kami sedikit pertemuan. Saya kira itu mungkin bukan hal yang baik. Tempat yang bisa ditukar. Setelah ini dikatakan. Penonton tercengang. Mereka. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Orang yang paling bersemangat adalah Song Hao. Dia datang dengan penuh semangat dan memeluk bahuku. Sungguh Song Hao, aku juga galak dalam hidup ini. Saya tidak berharap untuk hanya menyarankan perubahan tempat. Dia bereaksi sangat keras. Apa yang merangsang ini? Ada apa? Katakan padaku itu tidak palsu. Song Hao berkata dengan penuh semangat. Semua orang menahan napas. Untuk tatapan bersemangat. Berkumpul di wajahku. Hei, bukan karena aku marah dan tertawa. Saya melihat kerumunan. Jelaskan apa yang benar atau salah. Ini hanya tempat yang berbeda untuk tinggal. Dalam sekejap, penonton sering kehilangan napas. Beberapa duduk dengan lega. Beberapa melompat dengan gembira. Berlebihan dan menangis kegirangan. Aku bisa melihat. Periode waktu ini benar-benar menyiksa orang-orang ini dengan cukup keras. Tidur dengan angkat yang keras setiap malam. Ini bukan hanya ujian kemanusiaan. Atau penyiksaan mental? Tidak ada yang tahan untuk waktu yang lama. Saya melihat mereka tanpa alasan. Saya hanya bisa mengerti pintu di dalam. Ada apa dengan orang-orang ini? Song Haoping kehilangan kegembiraan batinnya. Lebih dekat ke rumah. Di mana kita akan menyebutkannya? Saya tiba-tiba teringat tempat tinggal. Inilah tujuan utama dari pertemuan kecil ini. Apakah begitu? Aku menggaruk ujung hidungku dengan sedikit malu. Bos Anda telah mempermainkan saya baru-baru ini. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan. Dan kemudian saya kehabisan uang. Jadi aku ingin membawamu ke tempat tinggal lain. Hahaha, Song Hao senang sekali. Saudaraku, selama tidak, kamu bisa tinggal di mana saja. Mengatakan itu, Song Hao juga melihat kembali saudara-saudara di belakangnya. Saudara-saudara semua tersenyum. Tidak sabar untuk pulang. Kalau saja Anda berpikir begitu. Lalu aku hanya akan mengatakannya. Dan aku berhenti sejenak. Bangun dan berjalan ke ambang jendela. Menuju ke jembatan di sana. Ayo tidur di lubang jembatan.